Pemirsa, seseorang bila melakukan sesuatu dengan cinta, dia akan merasa merdeka. Dan biasanya kebahagiaan dalam hati merupakan bentuk kemerdekaan pada diri sendiri, seperti pada diri sahabat Jas Alvin berikut ini. Saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Mario Lawalata Jas Alvin. Yuk. Wah, ini salah satu sahabat saya yang paling merdeka nih kelihatannya. Sehat? Wah, ini baru pulang dari Bali. Ini liburan terus kalau ini. Liburan, oh iya. Jadi lagi diet sekarang ya? Lagi diet, harus makan terus kemarin. Jadi baru selesai syuting film Move On ya. Nah, ini akan keluar September. Tanggal 3. Tapi sempat hilang lama ya kelihatan ya. Lumayan. Semedi dulu sebentar gitu kelihatan ya. Ya lumayan karena kemarin-kemarin juga kebanyakan tawaran filmnya belum pas lah gitu. Terus juga acara-acara TV juga tawarannya maksudnya karena kan sekarang sudah mulai memilih-milih lah gitu, jadi nggak mau asal-asal ambil aja, jadi sudah ya mulai lebih selektif lah, lebih selektif sesuai dengan genre ya. Nah benar sekali. Tapi memang agak picky ya milih. Kadang-kadang apa? Nggak gitu suka casting, tapi tiba-tiba dapet. Iya. Saya sama nggak tahu, gue kayak ada masalah sama casting. Tahu tiap casting tuh pasti begitu selesai tuh pasti gini. Harusnya tadi gue gini, harusnya gini gitu. Begitu gue ngomong sendiri di mobil, kalau nggak di kaca gitu, tadi harusnya kalau gini lebih keren gitu. Dan juga kalau nggak emang misalnya udah dipilih langsung tapi nggak suka dengan ceritanya ataupun nggak suka dengan keseluruhan konsep acaranya gitu. Oke, sekarang bisnis kuliner, bisnis restoran ya. Jadi memang yang ada pingpongnya. Memang harus ada yang itu. Iya, karena memang konsepnya memang pingpong lounge karena main pingpong itu ternyata maksudnya apa kayak fun gitu. Dan jadi masih kena ke presto ya. Iya benar. Kalau basket kan nggak kena. Karena bolanya bahaya, bisa pecah karena bola pingpong kan ini embut kan. Padahal kan doyan main basket ya. Iya, kalau basket zaman dulu sekolah di OSI kan dulu kan sempat ikut tanding. Mewakili inilah Indonesia ya. Indonesia ke sana. Sampai berenang pun ada tempat basket. Ada tempat basket ya. Sampai segitu ya? Sampai segitu, cinta banget sama basket. Terus apa yang akan dilakukan dengan kecintaan pada basket itu sendiri? Nah, ini lagi dalam wacana pengen bikin akademik basketball akademik. Jadi nggak cuman latihan, jadi lebih kayak bermain buat anak-anak sih gitu. Jadi lebih dilatih cara komunikasi segala macam. Pokoknya lebih kayak sekolah gitu, kayak sekolah. Ini untuk atlet apa untuk umum? Untuk umum. Tapi orang yang suka pada olahraga basket bisa ke sana ya. Iya, benar sekali. 17 Agustus biasa ngapain yuk? Nah, 17 Agustus tuh kalau dulu tuh selalu kan kalau zaman sekolah itu selalu upacara pasti. Tapi kalau dulu masih zamannya kali pacaran udah lama banget ya. Tapi dulu itu zamannya masih nggak ikutan upacara doang tuh sering bolos, sering malas kan. Kalau libur disuruh datang jam 7 pagi udah harus 7 pagi tuh udah standby, udah siap. Jadi 6:30 udah sampai gitu. Aduh, itu kan berangkat dari rumah harus jam berapa? 5:30, jam 5. Males. Tapi waktu itu ada tugas yang gila banget adalah jadi pemimpin upacara. Waduh. Teman-teman semua lagi pada bolos ke Carita. Waktu zaman dulu kan ke Carita itu hiburan. Nah, gue mau nggak mau harus jadi pemimpin. Mau nggak mau harus datang. Kalau nggak ada pemimpinnya kan nggak bisa jalan upacaranya. Ya udah, akhirnya pemimpin upacara di situ. Begitu selesai langsung nyetir sendiri ke Carita. Nyusulin teman-teman, baru nyusulin teman-teman. Tapi itu suatu kebanggaan karena itu terpilih. Jadi kepala sekolah semua itu memilih kayak siapa harus jadi pemimpin upacara. Bisa tiba-tiba Mario? Ya nggak tahu ya, karena dulu juga ketua OSIS memang sekalian gitu. Tapi ya bangga lah gitu karena itu suatu. Tapi pernah ikut lomba-lomba gitu nggak? Oh, lomba pasti. Lomba apa basket? Enggak, kayak yang lomba inilah rakyat dong, yang tarik tambang, terus memang ada taruh lereng di mulut gitu, terus yang masukin pensil ke dalam botol, makan kerupuk, itu sih ikut semua. Di era itulah ya. Di era itu ya. Mario boleh dibilang orang yang merdeka ya. Yeah. You can go anywhere you wanna go. Ya kan, traveling sendirian. Kenapa sendirian terus sih? Sebenarnya maunya enggak. Tapi belum ada yang menemani nih. Kelamaan. Iya nih, makanya semoga ya secepatnya ada yang nemenin. Cuman ya memang gitu, karena untuk pergi sendirian atau bagaimana? Karena kalau menurut gua mau pergi nih udah punya serunya tersendiri kan sebetulnya. Udah punya planning, tapi banyak yang tiba-tiba cancel dulu, nggak bisa ini itu. Akhirnya daripada menunggu mereka dan
Gue jadi pergi. Bete, udah pergi aja. I just go, gue pergi. Terus sampai sana, gue selalu bertanya kepada orang sana. Selalu gue maunya dimanapun tempat itu, gue mainnya lokal. Jadi gue nanya tempat yang orang lokal kalau misalnya pagi itu minum kopi atau breakfast itu di mana. Jadi nggak mau yang kalau turis seringnya kesini nggak kak. Gue mau yang kalau benar-benar orang lokal gitu. Yang di sini itu kemana, kalau pergi kemana. Jadi maka di situ gue ngobrol sama mereka, ketemu lagi orang baru, nanya, oh kalau di situ apa sih kebiasaannya ini. Gue turis nih, gue kasih tahu gitu. Gue turis tapi gue nggak mau, gue pengen tahu tentang kota lo nih. Gitu. Jadi aku pergi sendiri. Terus kadang-kadang malah enjoy sendiri ya. Enjoy sendiri. Kadang-kadang malah gue pergi sendiri, sok tahu nyasar. Sering banget gue nyasar. Gue tuh ke Eropa sebulan sendirian dengan koper segala macam, nyasar jalan jauh. Enak. Iya, tapi malahan karena nyasar jadi gue tahu. Iya, jadi kayak betul. Oh ini di sini. Oh curiosity-nya tinggi. Yes. Cari tahu sendiri akhirnya katam. Nah, katam. Jadi besok kalau gue udah pergi sama teman-teman gue sini gue. Gue belum pernah pasti kesini nggak ada yang tahu. Paling jauh kemana? Paling jauh Afrika pernah waktu itu. Seru banget. Waktu itu ke Cape Town sendiri. Jadi ada kerjaan di Johannesburg. Gue extend ke Cape Town sendirian waktu itu. Jadi sekalian ya. Sekalian. Tapi apa arti kemerdekaan untuk seorang Mario? Dalam arti yang luas ya, kemerdekaan. Dalam arti yang luas. Karena merdeka banget nih kata. Mau kerja job ini oke, mau kemana sebenarnya you can do whatever you wanna do. Iya, sebetulnya merdeka itu ya lu ngakuin hal yang emang menurut lo itu terbaik buat lo dan lo happy itu sih. Jadi dan nggak ada paksaan ataupun nggak ada beban gitu dalam lo melakukan hal itu. Buat gue sih itu. Dan lo bisa misalnya ngomong apa aja, lo bisa ngapain aja gitu. Asal tetap lah, maksudnya tetap dalam koridor, maksudnya attitude-nya tetap penting, tetap nggak juga keluar jalur gitu. Misalnya ngobrol sama orang yang lebih tua tapi nggak sopan karena kayaknya nggak ada hambatan ya, keluarga juga asik-asik aja. Iya gitu, karena memang dan semakin gue dilepas, semakin gue merdeka, maka itu akan membuat gue berpikir kembali. Gue arahan berpikir untuk mana yang baik buat gue, mana yang enggak. Karena semakin lo merdeka, semakin lo tahu buat diri lo gitu. Nanti pas lo tahu akan diri lo, begitu lo ke refleksi ke orang lain juga enak bawaannya. Kita break dulu, kita saat lagi hanya di Jasa. Ada Mario, ada Gilang Dirga Jasapin. Gilang, ini suara asli apa suara siapa? Tinggi banget ternyata ya. Thank you. Sama-sama. What's up, bro? Sebelah sini gantian. Oh iya, gantian sini. Ini kursinya di sini bahaya loh. Jadi namanya kursi panas. Kursi panas. Jadi ini orang yang dengan saat ini punya 5 program acara sekaligus. Ini lagi laris banget ini. Emang sering banget gue kata di malam-malam. Mukanya lagi. Dia lagi. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi emang. Gilang Dirga Hari namanya. Nama aslinya, nama panjangnya. Jadi artinya? Mungkin karena lahirnya 17 Agustus, ya. Jadi dikasih nama Gilang Dirga. Tadinya mau Dirga Hayu, cuman kita baru diskusi. Kenapa nggak Dirga Hayu? Kan Dirga Hari. Mungkin biar beda aja, jadi dijadiin Dirga Hari karena Dirga Hari itu Dirga Hayu Republik Indonesia. Oh, jadi kamu di ulang tahunnya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul. Indonesia to me. Nah, Gilang ini paling pintar menirukan suara orang. Oh. Siapa aja dia bisa. Tapi 17 Agustus kan ada lagu kemerdekaan kita kan. Ya, nah, kalau kita nyanyikan sedikit versi Ebit, Afgan, Charlie ST12. Biasanya kan pop. Ini kita bikin yang agak coba dulu. Atau Ariel gitu kan, Ariel Noah. Ini mau dicoba? Iya, mau coba. On the spot kayak apa namanya? Ini versi siapa nih? Versi yang pertama ini dulu deh. Afgan. Masif dulu. Masif dulu. 17 Agustus ya? Iya. Kamera mana kamera? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah terus lanjut. Coba ya, lanjut ya. Lanjut. Ebit Gade. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Maaf ya Ebit ya. Keren. Lagi nonton. Aduh, lagi nonton di rumahnya. Charlie. Tetap lagi yang tadi. Iya dong. Cuma gitu doang. 17-an.
Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Ekspresinya loh. Kalau Ariel lo. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Ada Sophie loh. Maaf Mbak Sophie. Tapi dari mana belajar ini sebetulnya? Begitu pertama-tama menyadari bahwa you can bikin kayak gini gimana? Kamu bisa begini? Mungkin nggak belajar. Kalau aku bilang ini bakat alam yang harus diasah terus. Atau Jadi usil apa awalnya apa gimana? jahil sebenarnya, awalnya usil. Jadi waktu SMP gitu-gitu kalau misalnya guru lagi jam kosong, pelajaran lagi nggak ada, biasanya kan kelas ribut tuh, berisik. Nah, kebetulan karena emang dari dulu banci tampil, pengennya jadi pusat perhatian, jadi ke depan kelas ngikutin gaya guru yang ngajar, guru siapa Pasti gitu. happening banget ya waktu SMP gue. Iya kayak gitu. Nah, mulai menyadarinya dan akhirnya bisa menjadi lahan bisnis adalah pada saat udah mulai masuk ke industri entertainment ini gitu. Sebenarnya dari awalnya Siapa lagi yang seru untuk lagu 17 ya? siapa lagi ya? Oh, Tompi mungkin. Tompi. Tompi boleh. Setelah Tompi Anang ya? Setelah Tompi anak. boleh. Benar sekarang ya? Iya. Kita tetap setia, turut buru-buru batu. Pada dulu. Aduh. Tompi banget tuh. Gue rasa tiap hari ini satu-satu liatin. Tapi kebanyakan dari mereka ini loh, kayak si Mas Anang, terus si Charlie, Rian The Massive, Vidi, Afgan. Mereka alhamdulillahnya untungnya mereka nggak marah atau gimana. Kok lu niruin gua kayak gitu? Enggak sih. Bagus dong, mereka senang banget. Karena berarti karakternya jelas kan, bisa diganti. Iya, bener. Anang belum Anang yang nonton tuh Anang. Oke. Terakhir lagunya gimana sih? Oke. Kita tetap setia, aneh lagunya. Membela negara kita. Sejak keren. Tapi ya, tidak dengan mencoba meniru orang lain ya. Tidak khawatir kehilangan karakter diri sendiri sebetulnya. Awalnya sih mikirnya gini. Karena seru sih. Iya. Tapi tiba-tiba karakternya itu. Karakternya adalah menirukannya itu tadi. Kan beberapa kali sebenarnya pernah 2 kali kalau nggak salah 2 atau 3 kali ngeluarin single gitu kan. Ternyata memang belum laku. Yang lebih laku yang kayak tadi ngikutin suara gitu loh. Rezekinya di sana. Jadi rezekinya di sana, ya nggak masalah. Dalam proses perjalanan karir yang sampai ke sekarang, tentu ada yang suka duka yang paling nggak bisa dilupain. Oh, oke. Yang kebetulan diisi kantongnya tinggal Rp1.000, dia kepingin makan. Iya itu. Ketupat ya apa ya? Lontong waktu itu. Jadi ceritanya baru pulang syuting itu di daerah Cibubur. Waktu itu lagi tinggal di rumah Om di Bintaro. Terus, jauh ya? Oh, jauh banget. Lumayan. Jadi uang itu cukup untuk naik bis sama untuk naik ojek setelah turun dari bis. Tersisa Rp1.000 lagi yang bisa dipakai buat ngapa-ngapain. Terus lagi nunggu bis di UKI kan, waktu itu. Terus naik, ada tukang, udah sore kan udah lapar banget karena lupa makan. Karena scene-nya cepet jadi langsung pulang. Terus lupa makan, pas sore-sore maghrib-maghrib ada tukang lontong itu datang sambil ngeluarin uang 1.000. Terus sambil ngeliatin ke tukang itu, "Bang, lontongnya berapa?" gitu kan. Terus abangnya bilang 1.500. Tapi dengan kondisi abang itu udah ngeliat uang 1.000-nya. Terus aku bilang gini, "Ya udah deh, nggak jadi bang," gitu. Akhirnya masukin lagi. Terus abangnya mungkin kesian kali ya ngelihatnya. Terus dia bilang gini, "Ya udah deh, ambil aja," katanya gitu. Jadi dikasih. Terus akhirnya dibuka pelan-pelan, dimakan pelan-pelan gitu. Sebenarnya bukan cuma meresapi dan menikmati makanan itu yang cuma Rp1.000, tapi karena kalau misalnya makannya buru-buru, ntar aus, nggak ada uang lagi mau beli minum. Wah, dari kapan itu? 2008 waktu pertama-tama masuk. Roda itu berputar. Sekarang jangankan 1 lemper. Sekarang 1 gerobak semuanya. Bukan cuma 1 gerobak sih, kan abangnya musik. Nah itu tuh, aduh coba cari abangnya ketemuin tuh keren banget. Si abang kalau masih inget ya bang ya. Siapa tahu Mario nonton tuh. Iya kan? Tapi dengan kesibukan sekarang 5 program bilang lah ya. Waktu pasti nggak akan seperti dulu dong.
untuk family time dan lain-lain. Iya betul. How you manage this? Gimana ngaturnya? Agak sedikit susah sebenarnya. Walaupun sebenarnya schedule dari 5 program ini nggak setiap hari. Setiap hari 5 enggak. Karena ada taping sekalian 2, kadang 3 gitu. Cuman yang sedih itu kalau misalnya ada keluarga, untungnya mama sama papa udah tinggal di sini. Kalau keluarga dari jauh datang ke sini Sumatera, kan aku kan dari Batu Raja. Datang, ya aku nggak ada waktu buat mereka, nemuin mereka gitu. Kadang-kadang kan mereka harus jalan gitu. Tapi mereka untungnya alhamdulillah sudah mengerti. Cuman kan kadang-kadang rutinitas yang selama ini dilakuin setiap harinya selama beberapa bulan terakhir ini kan bikin kadang-kadang bosan, pengen keluar. Nah itu nggak bisa ya, disyukurin aja gitu loh. Mungkin nanti akan itu konsekuensi namanya kan? Konsekuensi gitu. Apalagi kan target tahun depan mau menikah. Apalagi banyak cicilan yang harus dilunasi. Jadi itu yang bikin semangat. Oh, 5 program mah nggak usah gitu lah. Langsung aja. Itu lunas. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. 2 aja udah rame ya. Ada satu lagi Jennifer Arnelita. JJ. Wah, ini paling rame nih. Iya. Ini mantan baru nih. Jalannya lebih wanita dulu. Lebih wanita dulu. Cantik. Nah. Sebentar ya. Nggak cocok. Oke, di sini duduknya. Silakan. Jadi kalau udah menikah begini beda sekali ya. Oh, biasa aja. Biasa aja. Jadi kalau menikah tuh biasa aja. Salah ngomong. Awas Indra denger di rumah loh. Jadi kalau menikah gimana? Enggak, intinya sih udah merdeka Udah, gitu. itu dia. Merdeka untuk being single gitu, udah nggak single lagi Iya, gitu. merdeka dari single ya. Dari single gitu kan. Ya Sun. Ya itu Sun. Nggak tahu. Lewat di sana. Iya, emang lagi ngomongin yang di sana sih. Kenapa? Awas ya. Ini kenapa terkesan diam-diam ya bulan Juni nikahnya gitu loh. Bukan diem-diem, Uncle. Kita sih tahu, dikasih Iya tahu. kan? Yang lain kan Dikasih enggak tahu. gitu. Nah, aku nggak tahu. Iya. Takut kalian pada patah hati. Dari kalimat ketahuan kan takut kalian patah hati. Berarti banyak yang patah hati lebih dari satu. Nah, kalian tuh. Iya, betul, Udah ya, betul. jangan terlalu panjang. Benar. Jadi emang karena kebetulan itu bertepatan dengan bulan puasa. Bulan puasa, terus Pinter ya, dia nggak guna orang banyak ya. Daripada puasa ya. Lagi pada puasa. Terus paling yang ini aja sih karena emang pengennya kayak lebih keluarga, main deket-deket aja, dan itu emang sangat-sangat simpel dan sederhana sih. Dan yang paling penting jos dulu gitu. Udah kelar Udah josnya. kelar, udah gitu, baru nanti resepsi Resepsi gitu. katanya September, September, insya tanggal 19. Datang ya. Oke. Kalau undangan nggak nyampe, ini officially diundang. Terima kasih. Satu Indonesia. Jangan, saya bukan open house Pak Menteri. Enggak. Tiba-tiba satu Indonesia datang nanti ke tempat kamu baru tahu Direkam kan loh. nanti. Iya. Iya. Gitu. Oke, jadi resepsinya nanti ya. Nanti. Terus kemudian yang Ini ada fotonya. Iya, tadi gua nggak lihat. Bisa nggak Bukan perbandingan dulu sama sekarang kita kasih lihat. Look at your eyes and your lips. Posenya dong. Pose maksudnya gitu. Pose. Gila ya. Tatapannya seperti itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Uncle tuh nggak ada yang lebih. Tapi gini ya. Akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya yang setelah sekian lama on off juga hubungannya. Harus gitu Sempat banget. on off kan? Ya, kayak lampu. Kalau misalnya udah pagi dimatiin. Dan dulu kan banyak tuh yang naksir. Saya nggak bilang dianya ya. Dianya mah oke-oke aja. Yang naksirnya Yang naksirnya banyak. Kalau laki-laki kan ada playboy. Kalau wanita nggak bisa dibilang playgirl. Enggak. Nggak bisa. Karena yang naksirnya yang banyak. Iya. Kamu mah tinggal milih mau yang mana. Iya. Ini banyak apa tuh yang naksir? Saya juga tahu. Apa Dia- kita sebutin? Dia gini. Saya punya listnya kok. Saya punya listnya. Saya akan keluarkan sebentar lagi. Tapi kan pemenangnya Mas Indra. Oh iya, luar biasa sama kayak Indra, Anda mendapatkan 2.500.000. Masa semurah itu? Gak bisa nalurnya emang gitu keluar semua. Tapi akhirnya menikah dengan Indra. Apa enaknya menikah? Katanya nggak mau menikah dengan public figure atau selebritis karena nggak enak katanya. Yang ini enak berarti ya? Lebih enak. Kebetulan pas Gitu. test drive sih bagus ya, mesinnya kayak masih bagus. Bukan mesin. Tapi yang bikin kamu berlabuh pada si Indra ini apa, Mas Indra ini? Ya udahlah ya, karena udah Kok ya udahlah ya? Kayak
Lu gimana sih? Sebagai laki-laki kalau digituin kayak, wah berarti gua, aduh. Kalian jangan Ada kalimat, ya udahlah dia paling baik kan. Iya, Dia kan paling mau diterusin. Ya, oke. You owe me ya. Iya, makanya. Yes, of course. Ini bahasa diplomatisnya belum selesai. Oke. Serahkan pada sini kalau diplomatis. Jadi, karena udah lama pacarannya juga, kita juga udah mengalami masa Putus nyambung. perpisahan yang cukup lama gitu. Kita tuh setahun putus. Nah, setelah putus setahun langsung married. Oh, jadi kalau mau married putus dulu. Wah, Mario banyak banget. Gua bukan putus aja. Lu yang punya aja belum? Oh iya, benar. Mario suka begitu. Suka begitu. Nggak, dia suka merendah di atas bukit. Dia kan Di atas bukitnya beda loh. dia kan perginya liburannya sendiri. Sampai sana kan kita nggak tahu. Sendiri, tapi kan yang fotoin siapa? Iya, bagus-bagus lagi fotonya. Bagus-bagus lagi fotonya. Aku Bingung curiga berarti. deh. Jangan kita tahu. Aduh, ini lagi ngomongin JJ kok. Setiap ketemu Iyo tuh ya gitu ya. Udah single loh sendiri. Oh luar biasa ya. Tapi pergi ya gitu. Ada yang motoin gitu. Hey, ini ngomongin Indra, enggak? Oh iya. Nah, ini sebenarnya nonton mertua aku sih. karakter JJ sama Indra kan boleh dibilang bertolak belakang ya. Satu yang nggak bisa diatur, satu yang sangat sistematis teratur gitu loh. Iya, emang Karena agak profesi ribet juga sih. kan biasanya. Agak ribet sih di situ. Sampai sekarang saya masih merasakan keribetan. Kan take him as one package atuh. Iya, justru itu makanya Kalau mau sama nggak dinikahi. enak. Terlalu sama kan nggak enak. Gak enak Dia lagi banget. belajar, dia mau married soalnya. Ya, dia mau married. Sebenarnya gue punya pesan. Apa? Kalau nggak butuh-butuh amat gak usah nanti aja. Astaga. Lagi lo nonton lo. Enggak, mertua gue. Oh iya benar. Ini memang nunggu punya momongan dulu atau memang menunda? Tadinya sih menunda, konsepnya sih menunda gitu. Tapi memang Indra tuh tipenya kayaknya suka kelepasan ya. Jadi daripada sesuatu Kelepasan terjadi apa nih maksudnya? suka kelepasan gitu. Makanya Dia agak ini, karena istilah-istilahnya kan agak ini Ya kan menimbulkan. bahasanya agak-agak ini aja gitu, yang halus. Jadi statementnya multitafsir ya. Iya betul. Lu mah Bisa kemana-mana dia. Iya gitu. Seru, enak Jadi buat ya kita buat udah nanya tuh enak gitu. sekali. Jadi terserah lah dikasihnya. Apa enaknya punya suami pengacara? Ini pengacara beneran ya? Iya. Pengacara profesi ya? Iya. Enaknya punya suami pengacara apa ya? Biasa aja sih karena saya menerima dia apa adanya. Jadi profesi nggak mempengaruhi sebenarnya gitu. Cuma kenapa aku juga Yang mempengaruhi apa selain profesi? orangnya sih yang mempengaruhi sama dompetnya kali ya. Bercanda. Kita break dulu aja, kita bersaat lagi. Ampun. Nah, ini kan yang udah occupied ya. Betul. Ya ini yang lagi happy-happynya. Iya. Lagi happy. Oh, lagi ada bukan momongan gandengan baru. Bukan ngomongan ya gandengan. Iya, iya. Vicky Nitirgoro. Hey. Geser ya. Iya, benar. Ada Vicky. Beda kan, happy-nya kan beda orangnya. Iya, Topnya benar. gini. Thank you, baik. Iya. Hai, saya Situ, Vic. sini. Situ, Vic. Saya sana. Nah, kita baru bilang tadi. Nah, ya Vicky, ini emang biasa. yang salah membantu kan gitu. Ya, kalau lagi happy ya gitu, dimanapun duduknya rasanya happy. Happy iya. Iya. Kita kemarin nonton Mission Impossible kan ada ya? Oh iya, ketemu. Begini mau nonton. Apa? Orang laki semuanya. Enggak, sebelahnya ada yang cakep tuh, yang seger. Iya gitu. Tumben kan Vicky dapat yang seger, cakep gitu. Tapi kayak- Kira saya. Segar. Tapi 6 tahun sendiri, Ya, ya. Kenapa? Takut mulai lagi apa memang lebih enjoy sendiri? kalau gue sih bukan tipikal orang yang trauma ya. Maksudnya yang kapok untuk melakukan hal yang maksudnya udah pernah dilakukan atau menikah salah satunya. Cuman lebih selektif sedikit dan lebih cari yang ngeklik aja gitu. Jadi 6 tahun gak ada yang ngeklik sama sekali. Kamu cari yang gimana ya sebetulnya? sebenarnya simpel sih, carinya yang nggak ribet dan Yang sebelumnya ribet. agak ribet sedikit. Tapi kalau kitanya niat bagus buat merubah ke positif, dia pasti nurut. Ya kan, kita ngerubah orang jadi lebih baik kan, itu bagus. Bukan kita jerumusin ke yang jadi malah negatif, enggak. Harusnya ya, tapi susah sih dapet cewek yang, dapet perempuan yang bisa dampingin
Sedangkan kita kerjaannya tahu sendiri, nggak kenal waktu. Gue termasuk orang yang banyak banget rencana tapi nggak pernah terrealisasikan karena salah satunya tanggung jawab di kerjaan. Kecuali main bola ya. Nah itu Main dia. Belain. Iya, kalau itu benar, kalau itu nanti belum sampai itu nanti. Ini pribadinya dulu tuh baru sampai. Iya, agak-agak susah sih. Jadi sekarang lebih enjoy ke kerjaan sama Pacaran. lagi. Enggak, yang itu. Iya Pak? Yang agak Jerman, apa agak Indo-Indo tuh enggak? Iya, yang ini. Oh udah enggak. Yang benar. Udah ya, udah enggak. Oh, yang kemarin siapa ya? Yang kemarin siapa? Kayaknya emang kebanyakan test drive nih. Emang gue masa temenan harus sama cowok semuanya. Yang itu juga boleh. Bener-bener. Kebanyakan apa tadi? Test drive? Test drive. Gimana itu Pak? Mobil, bawa mobil. Mobil gitu. Dia sekarang lebih banyak nge-DJ. Oh iya benar. Ya kan? Lebih banyak DJ Ya lumayan. Keluar kota juga. DJ beneran. Iya, cuma kan dia sendiri shock gitu. Ini maksudnya apa nih gitu. Mungkin ada kalimat lain, arti lain DJ itu saya nggak tahu. Tolong Jebakan dikasih tahu. Batman kayak ini sih. Enggak. Ini program paling bagus loh. DJ, ada dong. Oh, jadi sama DJ. Iya. Saya bikin gosip. Apa sih? Enggak. Enggak, dia tuh pelupa memang. Putih apa sih? Iya benar. Dia selalu lupa. Kadang-kadang handphonenya ketinggalan, apanya ketinggalan masih gitu kan? Masih. Ya kan? Sampai terakhir pas merit dulu gini. Saya lupa sih udah punya istri. Maaf gitu ya. Gila lu. I love you. Enggak, ini pelupa konotasi yang positif. Iya, benar. Masih suka lupa ya? Udah agak berkurang. Mungkin Dulu karena gadgetnya terlalu banyak. Berkurangnya ambigu, berkurang ingatannya. Tanya, masih suka lupa, ini lupa. Agak berkurang. Dulu gue parah banget orangnya, tapi sekarang udah lebih teliti, lebih. Bisa lupa gitu. Karena Banyak tuh banget yang dipikirin. Karena dulu gue suka banget sama film Benyamin Bencong Slebor. Dia tuh selebor banget Yes. gitu. Terus gue terlalu Mendalam. enggak lah bercanda aja. Emang orangnya orangnya agak sedikit pelupa. Iya. Oke, tapi gadget nggak lupa kan? Suka banget sama gadget baru. Duit sama gadget enggak lupa. Dua itu aja. Nah, itu sama itu semua suka. Gitu loh. Nah, 17 Agustus biasa ngapain aja? Ini kan macam-macam punya nih. Kalau lu ngapain? Oh, udah terusin kita nih. Ya kan emang. Masih nanya lagi. Masa Oh iya. Keberkan biasanya. Bebas boleh pakai celana apapun. Ya kan bebas boleh Iya, pakai bener. topi nggak harus ke depan. Ya kan? Ini kalau lu takut banget sama dia duduknya jauh banget. Masih DJ. soalnya kalau deket-deket auranya kayak Menarik. pengen curhat gitu. Biasa curhat ternyata ya. Emang biasa curhat sama JJ. Enggak, dia begini dia yang curhat soalnya gitu pakai telepati gitu. Jadi bawaannya pengen saya ungkapkan gitu curhatannya Nggak gitu. apa-apa. Monggo silakan. Enggak. 17-an deh biasanya. 17. Langsung dari pintar langsung dinyata. Lebih nunggu kalau dulu sih lomba sih ya. Nungguin lombanya itu aja. Nungguin aja nggak ikut partisipasinya. Ikut. Paling suka tuh Dia pengen nonton. Dia pengen nonton. paling suka. Foto-fotoan kita ini nyanyian atau Iya, betul. Oh, di sini Damian beneran ya? antingnya mungkin antingnya sebelah. Oh iya. Ini terus ini 17-an ngapain? Nah, perlombaan paling gue suka itu ada sepeda santai. Oke. Jadi jaraknya dekat, cuman siapa yang paling terakhir sampai itu kayak Roda 3? keseimbangan gitu. Enggak, 2 aja. Jadi kayak Tambah-tambatan. iya, lambat-lambatan. Iya, Iya kan? Seru tuh ya, benar-benar. Menjaga keseimbangan ya. Enggak, dia lebih ke bagaimana orang lihatnya pada saat dia begini. Keren. Seperti yang dibilang si Jennifer tadi, menjaga keseimbangan dalam berumah tangga itu juga harus penting tuh. Luar biasa. Iya, udah pernah ya Pak ya? Udah Pak, Ya udah, mau lagi nggak? tar dulu dah. Berarti masih belum ya. Kalau itu jawabannya masih belum. Berarti ada kekhawatiran ya. Enggak, tapi nggak ada trauma. Tadi nggak ada orang yang suka trauma. Kalau tiba-tiba keluar dari studio sini terus ketemu yang cocok, terus seminggu aja, sebulan lah cukup lah. Habis itu langsung aja seret ke KUA udah. Oke, JJ. JJ, Habis 1 tahun Dimas off. dia. Hah? Diem-diem masuk. Tahu-tahu saya maksudnya lumayan dulu bapak saya sering ketemu ya, sering nongkrong tiba-tiba ketemu. Nggak tahu kalau dia punya pacar tiba-tiba nikah tuh nggak tahu saya. Sedih ya pikir. Lu tahu sih. Yang lain ya?
Udah merdeka kok. Apakah terikat kontrak apa gimana nih? Kayaknya. Apa arti sepak bola tuh Vicky? Sepak bola, Hal lain yang bisa ganggu dia cuma sepak bola sih. Iya. sepak bola, wah, udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata kalau menurut gue banyak segi positif yang diambil dari situ, termasuk kesehatan. Ya itu buat gue udah kayak gue bisa ngelupain semuanya yang bikin gue nggak semangat. Sakit pun kadang-kadang kalau misalnya lagi lemes banget, atau gue kan punya asma, jadi dulu pernah lagi asma, lagi kambuh, lagi nggak bisa keluar rumah, tiba-tiba dijemput sama teman, dibilang, Fik, diajakin aduan tuh sama kampung sebelah, sembuh gue. Itu beneran, gue nggak bohong. Main aja lepas, karena saking senengnya kali ya. Karena obat yang paling bagus itu kan adalah dari dalam sendiri. Jadi sampai sekarang nggak bisa ninggalin bola sih. Tuh, obat yang paling bagus dari mana? Happy. Dalam sendiri. Dari dalam sendiri. Jadi kalaupun nggak ada aduan ngajakin teman-teman, bisa main bola sendiri dong ya Vicky ini sebenarnya. Itu gila Bu namanya Bu. Kalau main bola sendiri. Tapi katanya dia paling sulit terima kekalahan kalau main bola. Bener gak sih? Iya. Ini oke nih. Dia bisa tahu yang Saya ada di sana soalnya. Iya, lu pertanyaan ini jarang banget loh. Di stasiun TV lain pertanyaan ini jarang banget. Ya beda lah ini, just Alvin gitu. Narasumbernya oke. Narasumbernya oke. Narasumbernya oke. Oke banget dulu dong. Masih. Maksudnya kayak jarang banget. Gue orangnya jarang yang menanyakan, kalau gue orang tuh nggak bisa banget terima kekalahan. Jadi iya atau tidak? Iya. Udah bilang dia sangat banget. Iya, bener, gue orangnya nggak bisa banget. Kayak bola aja contohnya, kalau misalnya kerebut, gue kan main kalau posisinya kan defender ya. Jadi kalau misalkan kehilangan bola tuh rasanya sakit banget. Lebih sakit kehilangan bola dibanding kehilangan pacar kalau menurut gue. Kasihan bener pacarnya. Tapi untuk nah, tadi kan nggak bisa lewat. Waktu ngelewatinnya bagaimana? Karena gue yakin gue bisa sebenarnya. Itu dia. Kalau di apa ya? Gue yakin sebenarnya kalau bisa ini, tapi kayak ternyata tiba-tiba miss. Dan sebenarnya gue masih punya kemampuan. Jadi orangnya nggak kayak penasaran banget dan terlalu optimis orangnya. Gitu. Jadi kalau misalkan main bola kalah, kayak mikirin kita main bola 11. Dan di lapangan itu kan semuanya kalau misalnya satu visi, kita kompak, sehati, main ikhlas, pasti menang. Itu dia. Makanya ayo dong, kita segini banyak orangnya, masa nggak bisa menang lawan mereka. Padahal sih emang belum tentu musuhnya lebih jelek dari kita, bahkan sering yang lebih bagus. Cuman karena kayak gitu, gue dengan itu gue bisa memotivasi teman-teman supaya ayo kita bisa menang. Energi bagusnya di sini. Oke, kita break dulu aja. Iya. Kita kembali saat lagi. Kalau kalian pernah ngalamin kegagalan juga sama seperti, susah nggak kalau dapat pernah ngalamin kegagalan dan untuk move on-nya susah nggak? Mario? Iya, Mario. Sering lah. Kan saya juga, maksudnya basket juga bola. Ya, apalagi sama. Sering begitu. Kalau basket tuh lebih suka nyesek karena pakai waktu kan mainnya. Maksudnya waktunya pasti gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalah di 2 detik terakhir gitu lawan itu memang apa ya, kayak emang sakit banget. Yang paling sakit ada susahnya apa? Begitu kita selesai mau salaman sama orang yang bikin menang. Nah, itu tuh kayak antara mau bilang Mau sportif, ya mau tapi ya sportif timing, tapi nyesek banget gitu. Kalau gue tuh memang lemah sekali terhadap wanita sebenarnya. Minggir gue. Gue lagi langsung minggir deh. Gue lagi ngebayangin kalah menang dengan wanita. Itu kita masih memikirkan Bagian apa? Itu. Mungkin terlalu cepat kali ya. Tapi beneran kalau soal basket ya, itu tadi kalau di luar olahraga ya gue sih lemah terhadap wanita. Jadi pernah kelas 1 SMA, gue tuh kan gampang cinta banget, kecintaan banget orangnya kalau sama gampang jatuh cinta. Gampang jatuh cinta. Tapi setelah jatuh cinta gampang juga untuk nggak gampang gitu untuk melepasnya gitu. Jadi mungkin karena waktu kelas 1 SMA itu nggak tahu cara nge-treat cewek seperti apa. Jadi akhirnya dia sama yang lain, terus akhirnya itu efeknya ke sekolah gitu, jadi malas sekolah kan. Oh ya sebenarnya. Tantangan hidupnya ya. Gitu loh. Nah, jadi makanya dari situ belajar berapa ya? Itu Sampai sekarang loh katanya loh. berapa ya? Tapi terakhir sebelum sama yang sekarang itu juga kayak gitu. Padahal salahnya sebenarnya di gue. Gitu loh ya. Gue yang kemana-mana, gue yang main-main ya kan.
Ya. Oh, dulu main-main kemana-mana. Akhirnya lu nikahin lah mau nggak mau. Bukan yang itu. Ini yang baru. Yang dulu. Yang sebelum ini kan dia bilang, dengerin dong, dengerin. Ini bukan masa lalu. Iya betul. Mau nggak mau nikahin itu bukan ini masalah juga. Iya, Nggak mau nikahin. berasa nggak pelurunya? Gitu. Jadi sekarang mulai belajar gimana caranya untuk nge-treat perempuan seperti apa yang seharusnya laki-laki lakukan gitu aja. Dan terbukti ya, yang ini kan Anteng kan. Mudah-mudahan karena gue nyadarin kalau dia pergi, gue yang pasti akan kelabakan gitu. Jadi mending gue jaga aja yang udah ada sekarang gitu. Kalau itu pasti ya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pertemanan, olahraga itu pasti gitu. Cuma menghadapinya ya klisenya sih aku selalu berusaha ini ya introspeksi diri aja gitu, maksudnya ini salahnya di mana, ini apa yang harus dibaikin gitu. Jadi untuk kedepannya dihindari lagi kegagalan-kegagalan yang seperti itu gitu. Jadi kalaupun ada kegagalan lagi itu bisa untuk buat pembelajaran lagi terus buat kita. Setelah gitu. nikah beda ya ngomongnya ya. Tahun gagal. Beda, orang baru ketemu saya berapa bulan yang lalu nggak begini sebelum nikah. Itu namanya counter attack tuh, ya kan? Nggak enak Pak, tadi saya soalnya ngomongnya udah masalah dompet, masalah apa gitu. Ya, Jadi bahasa dikit lah ya. harus lihat ada sisi bijaknya kasih dikit. value dikit lah. Ini cuma segmen ini doang nih. Dari mereka berempat paling enak tiru yang mana? Bertiga ini paling enak tiru yang mana? Kayaknya karakter hostnya deh. Boleh. Harus tinggal begini doang kok. Cuman memang harus observasi sebenarnya. Duduk aja sini, gantian kita. Ayo. Coba kita lihat dulu aja suaranya. Aduh, bener ya? Jarang-jarang ini suara gue. Oke, Bapak mau buang ini atau gimana? Oke. Terima kasih udah mau datang ke Des Gilang Dirga. Sabtu. Jadi sebenarnya makna 17 Agustus itu apa untuk seorang Diserak-serak. Usaha banget, usaha banget. Mungkin harus waktunya lebih lama lagi biar gue bisa niruin gitu ya. Karena Alvin Adam itu cuma satu orang, tidak ada yang bisa menirukan dia. Saja. Boleh kembali lagi. Boleh, saya gue takut takut anak. Jadi 6 kan. Jadi 6 tiba-tiba. Coba ya. Seru ya, dia bisa segitu cepatnya langsung adjust dan apa? Masuk ke karakter yang dia lihat. Oke, ulang tahun ke-70 Republik Indonesia yang kalian rasakan sampai dengan hari ini singkat apa? Macet. 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 Masih macet. Kalau boleh jujur sih aku orangnya jujur amat ya udahlah ya. Ibarat kata kita udah ditinggalin sama penjajah gitu Belanda, tapi di negara sendirinya itu kita masih dijajah gitu. Oke. Menurut aku gitu. Jadi belum merdeka 100% Belum ya? 100%. 70 tahun pun masih ada. ini Masih ya. ada gitu. Tapi bukan berarti semua ya Iya. gitu. Yuk. Oh, dulu aku pilih. Gue dulu. Pilih loh. Cari bahan dulu ya. Apa karena udah ditiruin tadi jadi Mungkin Pak. sentimen pribadi. Saya orangnya sangat dendaman loh sama saya. Kalau menurut aku, jadi kebebasan kita untuk berekspresi sedikit terkungkung dengan adanya alay-alay di Instagram yang selalu membuat kita Ke situ, Panjul. tapi emang beneran Iya kalau sih, kita bener. misalnya upload apa mereka langsing kak kok begini kak terus kita ini pelangsing tubuh peninggi badan gitu loh. Betul. Gue bingung dia punya berapa akun. Gua blok udah hampir 10 kali. Nongolnya dia lagi tuh. Nah, itu dia maksud gua. Goblok. Nah, benar. Kadang-kadang kita ngeluarin foto di mana, mungkin memakai baju apa kayak di pantai. Kita nggak mungkin pakai baju yang tertutup semuanya karena kita mau merasakan udara pantai. Cuman di situ jadi masalah oleh Instagram. Padahal substansinya nggak ke sana. Gitu loh. Kita cuma pengen ngasih tahu ini kita lagi liburan gitu. Oh, laki-laki juga gitu ya? Lagi-lagi juga digituin. Makanya Bapak nggak jadi. Silakan. Apa lo? Lo mau ngomong apa? Nggak ada, Mario, Pak. Mario, Nggak ada sebagai ampun. Mario. Apa ya, kalau gue pribadi tuh lebih kemerdekaan kita itu merdekanya tuh apa ya, tidak pendidikan. Kalau gue lebih pendidikan, orang pendidikannya tuh masih kurang gitu ya, kayak gitu. Alay itu sebenarnya alay itu mungkin di seluruh dunia banyak,
Cuman mereka tahu aja kapan mereka mau ngomong apa gitu, dan lebih karena mereka lebih berpendidikan, jadi nggak asal-asalan gitu, nggak yang bikin account udah di blok, bikin lagi itu kan udah jebelin. Kalau di sana pasti sekali di blok ya udah, gue nggak akan gitu lagi gitu. Tahu diri. Jadi pendidikan kita ya, walaupun acara-acara TV juga yang lain-lain gitu. Jadi pendidikan itu yang ngebuat gue lebih concern sih, karena kok kayaknya udah 70 tahun ini merdeka masih pendidikannya tuh kalau nggak maju-maju. Jadi yang gue ngeliat negara kita kok berkembang terus negara ketiga, terus kapan kita menjadi, harusnya kita Harus dengan bisa lebih tegas. iya lah, populasi kita nomor 4 di dunia terbanyak, itu harusnya kita bisa jadi negara maju sih harusnya. Dan lebih tegas tadi ya. Harus bisa lebih tegas karena di sini kalau gue yakin banget kalau misalnya kita bisa lebih tegas, pemerintahan dan negara ini bisa lebih tegas. Kayak dulu kan pernah ada pasal undang-undang di mana kalau misalnya ngerokok di jalan itu denda. Hilang sekarang. Iya. Itu hilang sekarang, itu fakta banget. Jadi banyak hal-hal yang Ini yang ngerokok semua sini ya. gua enggak. Jadi gue harap ya bisa lebih tegas aja, bener-bener kalau udah nggak pandang bulu siapapun dia, apapun pekerjaannya, udah itu aja. Mungkin kalau sedikit itu aja kayak gue rasa pasti kelihatan dampak perubahannya kalau Dalam misalnya itu. kita- Berarti ini masalah peraturan yang ada ya, rules-nya gitu Ya, harus juga jelas harus kuat, gitu. ya. Tanpa membandingkan dengan negara lain, jadi negara lain aja bisa mereka nurut dengan rules yang ada dan hidup mereka lebih baik gitu terlihatnya gitu. Negara dan SDM-nya juga mungkin Yes, ya. betul Benar, sekali. betul. Itu penting. Oke, terima kasih banyak semua dari Jas Alvin, dan ini menutup jumpa kita Jas Alvin. Vicky terima kasih, Jin terima kasih, Thank you. Gilang, Mario, dan mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat ke depan. Selamat malam, Jas Alvin, sampai jumpa.